warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu di rumah? Untuk anak-anak ibu di kelas 8 SMP, ibu harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada pertemuan kita kali ini, tentunya materi yang akan kita bahas yaitu gerak pada benda. Adapun materi yang akan kita bahas mengenai gerak benda, jarak perpindahan, kelajuan dan percepatan dari benda, serta gerak lurus. Kemudian di akhir dari pembelajaran pada pertemuan kali ini, tentunya nanti kita akan mengadakan evaluasi latihan di akhir pada pembelajaran. Adapun tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep gerak lurus dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara kelajuan dan percepatan. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumus gerak lurus beraturan dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis jarak tempuh benda dengan kecepatan dan waktu tertentu dengan benar. Kemudian, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai gerak, kita bahas dulu apa itu gerak. Gerak adalah peristiwa mengenai benda, materi, atau sistem sehingga benda, materi, ataupun sistem tersebut mengalami perubahan letak atau mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan tertentu. Nah, titik acuannya itu merupakan titik yang digunakan sebagai titik awal pengukuran. Gerak berdasarkan lintasannya dibagi menjadi yang pertama itu ada gerak lurus. Contoh dari gerak lurus yaitu contohnya seperti laju kereta api pada lintasan lurus. Yang kedua itu ada gerak parabola. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk gerak parabola yaitu ketika anak-anak bermain bola basket atau misalnya anak-anak melakukan lompat jauh. Kemudian ada yang namanya gerak melingkar. Contoh dari gerak melingkar yaitu adalah gerakan pada komedi putar. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas setelah kita membahas gerak. Gerak itu tadi kan merupakan perubahan posisi dari benda. Kemudian kita lanjut jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh suatu benda saat bergerak. Kemudian perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi benda dihitung dari selisih posisi akhir benda dengan posisi awal benda. Jadi misalnya dari posisi A itu benda berpindah menuju ke posisi B. Namun jarak antara A dan B itu bukan merupakan perpindahan dari A dan B. Kemudian selanjutnya, tadi kan telah kita membahas mengenai perpindahan. Nah, pada materi ini Ibu akan memberikan contoh berapakah perpindahan mobil ketika mobil bergerak dari posisi A kemudian menuju ke posisi B. Setelah mencapai posisi B, mobil tersebut akan mundur hingga menuju ke posisi C. Nah, ini animasinya. Nah, jadi kemudian setelah bergerak, mobil mundur sehingga mencapai di posisi C. Nah, jarak yang ditempuh mobil dari A ke B ditambah dengan jarak yang ditempuh mobil dari B ke C. A ke B tadi itu jaraknya adalah 7 dari skala ini 7 meter ditambah dengan jarak antara B ke C. B ke C itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi jarak BC itu 4 meter. Sehingga jarak AB ditambah BC sama dengan
7 ditambah dengan 4 sama dengan 11 meter. Adapun perpindahan mobil adalah delta X, perpindahan dari benda, di mana jarak dari A ke C ke arah timur, menuju ke arah timur, sehingga jarak A ke C 7 meter dikurang dengan 4 meter. Jadi jarak perpindahan dari benda, perpindahan mobil itu sebesar 3 meter ke arah timur. Nah, kemudian setelah kita membahas mengenai jarak dan perpindahan benda serta pengertian dari gerak, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan adalah jarak tertentu setiap detik T. Secara matematis dapat dituliskan V kecepatan itu sama dengan V kecepatan V sama dengan S dibagi dengan T, di mana S merupakan jarak, T merupakan waktu, dan V kelajuan dengan satuan meter per second. Jadi kelajuan rumusnya adalah V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nih. Kemudian selanjutnya sebelum kita membahas ini contoh soal, nanti kita bahas dulu kecepatan. Nah, kecepatan, jika kecepatan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan V mengukur perpindahan atau delta S gerak benda setiap waktu, sehingga dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan delta S dibagi dengan delta T, sehingga delta itu adalah perubahan dari jarak, sehingga jarak akhir dikurang dengan jarak awal dibagi dengan waktu akhir dikurang dengan waktu awal, sehingga S2 dikurang dengan S1 dibagi dengan T2 dikurang dengan T1, di mana delta S itu perpindahan dengan satuan meter, delta T yaitu selang waktu yang ditempuh dengan satuan second, kemudian V kecepatan bendanya dengan satuan meter per second. Nah, meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus, kecepatan dan kelajuan memiliki nilai simbol dengan V serta satuan yang sama, yaitu dengan satuan meter per second. Kemudian kita lanjut masih dalam materi kelajuan dan kecepatan. Di sini Ibu memberikan contoh soal di mana sebuah mobil bergerak dari A ke B sejauh 100 meter dalam waktu 5 detik. Dan jika kemudian mobil mundur sejauh 20 meter hingga berhenti di titik C dalam waktu 3 detik seperti pada gambar. Besar kelajuan dan kecepatan gerak mobil tersebut adalah misal seperti pada gambar, mobil bergerak dari A ke B, kemudian mundur menuju ke C. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang ditanya itu adalah kelajuan dan kecepatan dari benda. Sehingga kelajuan tadi rumusnya apa nak? Kelajuan V sama dengan S dibagi dengan T. Maka kelajuan penyelesaiannya adalah V sama dengan S dibagi dengan T. Total dari jarak A ke B 100 meter kan, ditambah dengan jarak B ke C bernilai 20 meter. Jadi 100 ditambah dengan 20 dibagi dengan total waktu yang ditempuh dari A ke B kemudian dari B ke C, yaitu 5 ditambah dengan 3, sehingga 120 dibagi dengan 8 sama dengan 15 meter per sekon. Jadi kelajuan yang ditempuh dari mobil itu sebesar 15 meter per sekon. Selanjutnya yang ditanya adalah kecepatan dari benda. Ketika yang ditanya kecepatan, maka rumusnya menggunakan V sama dengan delta S per delta T, di mana jarak awal dikurang dengan jarak akhir, yaitu jarak A ke B dikurang dengan jarak B ke C, yaitu 100 dikurang dengan 20 dibagi dengan
perubahan dari waktunya, jarak atau waktu tempuh yang ditempuh untuk mencapai jarak tersebut, yaitu 5 ditambah dengan 3, sehingga 100 dikurang dengan 20 sebesar 80. 5 ditambah dengan 3 itu 8, sehingga 80 dibagi dengan 8 sama dengan 10 meter per second. Jadi kecepatan dari bendanya yaitu sebesar 10 meter per second. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah percepatan. Nah, percepatan atau disimbolkan dengan A adalah perubahan percepatan delta V gerak benda setiap waktu T. Jika dirumuskan sebagai berikut, maka A percepatan sama dengan delta V per delta T, di mana delta V itu perubahan kecepatan dan delta T itu adalah selang waktu. Nah, agar anak-anak lebih paham, Ibu berikan contoh soal penggunaan atau penyelesaian untuk mencari percepatan dari benda. Contoh soalnya, saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 detik. Besar percepatan mobil tersebut adalah penyelesaiannya di mana percepatan A sama dengan delta V per delta T, sehingga 72 dibagi dengan 5, yaitu 72 dibagi dengan 5 hasilnya sama dengan 14 meter per second kuadrat. Nah, kita telah membahas kecepatan, percepatan. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah gerak lurus. Nah, gerak lurus itu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, gerak lurus tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu GLB dan GLBB. Nah, pada poin ini yang pertama kita akan membahas gerak lurus beraturan atau GLB. Di dalam fisika, gerak lurus dengan kecepatan V konstan. Jadi, sehingga percepatan benda menjadi 0. Ingat untuk GLB kecepatannya konstan. Konstan itu berarti tetap. Sehingga percepatannya menjadi 0. Kecepatan konstan itu seperti apa, Bu? Lihat lagi pada tabelnya. Di sini perubahan jarak terhadap kecepatan, kemudian ini perubahan kecepatan terhadap waktu, ini perubahan jarak terhadap waktu. Pada tabel ini position time graph. Kemudian pada grafik ini itu kecepatan terhadap waktu, kemudian pada grafik ini yaitu percepatan terhadap waktu karena bernilai 0. Nah, perubahannya GLB tadi lintasannya lurus berupa garis lurus. Nah, itu untuk GLB. Selanjutnya kita akan membahas mengenai GLBB. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus dengan besar kecepatan berubah secara beraturan, sehingga besar percepatan yang terjadi tetap. A-nya konstan, percepatannya konstan, tetapi kecepatannya berubah. Karena di sini poinnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, seiring pertambahan waktu, maka kecepatan dari benda itu akan mengalami perubahan. Bisa dia mengalami perubahan diperlambat ataupun dipercepat. Itu untuk GLBB. Nah, GLBB dibagi menjadi 2, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat yaitu kecepatan gerak benda yang kecepatannya bertambah terhadap waktu. Maksudnya tadi, semakin bertambahnya waktu, maka kecepatan benda akan semakin bertambah. Adapun rumus untuk mencari GLBB dipercepat ketika yang ditanya itu kecepatan akhir atau VT,
maka VT sama dengan kecepatan awal V0 ditambah dengan percepatan dikali dengan waktunya. Kemudian jika ditanyakan kecepatan akhir dikuadratkan atau kecepatan akhirnya, maka VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan A dikali dengan S, di mana VT itu adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, dan S adalah jarak dari bendanya. Nah, untuk mencari jarak benda itu sama dengan V0 dikali dengan T ditambah dengan setengah dikali dengan AT kuadrat. Nah, ingat untuk GLBB dipercepat, kecepatannya ditambah bukan? Maka rumus untuk mencari kecepatan ataupun jaraknya itu selalu ditambah. Kemudian untuk selain GLBB dipercepat, ada yang namanya GLBB diperlambat, di mana GLBB diperlambat itu adalah kecepatan suatu benda itu berkurang terhadap waktu. Semakin bertambahnya waktu, maka kecepatan suatu benda itu semakin berkurang. Adapun rumusnya yaitu GLBB diperlambat, VT sama dengan V0 dikurang dengan AT. Kemudian V akhir VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang dengan 2 dikali dengan A dikali dengan S. Kemudian untuk mencari jarak antar bendanya, jarak benda V0 dikali dengan T dikurang dengan setengah AT kuadrat. Ingat lagi nak, untuk GLBB diperlambat, maka rumus untuk mencari kecepatan dan jaraknya itu tentunya dikurang. Adapun grafik GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat bisa dilihat pada grafik ini. Ketika GLBB dipercepat nak, maka kurvanya itu akan ke atas karena kecepatannya bertambah ketika waktunya bertambah juga. Kemudian ketika GLBB diperlambat, maka kurvanya itu akan menurun karena kecepatannya seiring berjalannya waktu, kecepatan benda itu akan berkurang. Nah, adapun contoh dari GLBB dipercepat, misalnya anak-anak buah jatuh dari pohonnya, atau anak-anak melemparkan misal koin atau topi dari atas gedung, itu merupakan GLBB dipercepat. Kemudian kalau GLBB diperlambat, misal contoh dari GLBB diperlambat, anak-anak naik turunan atau naik perbukitan, maka kecepatannya berkurang kan? Nah, itu contoh dari gerak GLBB diperlambat. Kemudian setelah kita membahas gerak lurus, rasanya kurang kalau kita belum membahas soal untuk gerak lurus. Nah, di sini Ibu mempunyai soal di mana sebuah benda bergerak sesuai dengan grafik berikut. Ini ada perubahan dari gerak benda dengan kecepatan awalnya 0, kemudian naik menjadi 20 meter per second kuadrat dengan waktu 4 second. Kemudian kecepatannya stabil atau GLB dengan waktu sampai waktu 10 second. Kemudian kecepatannya berkurang, turunkan grafiknya, berkurang dengan dalam waktu 14 second. Nah, dari grafiknya, jarak yang ditempuh benda tersebut setelah bergerak selama 14 second adalah yang ditanya jarak yang ditempuh. Jarak itu adalah S. Sehingga nak, penyelesaiannya rumus cepat atau rumus selalu ingat nak, kalau ketemu grafik seperti ini, cari saja luas di bawah grafik, di mana luas di bawah grafik itu adalah cari luas dari bangun ruang yang terbentuk. Nah, coba Ibu tanya dulu, bangun ruang yang terbentuk ini berbentuk apa? Berbentuk trapesium. Rumus untuk mencari trapesium, luas dari trapesium itu adalah setengah dikali dengan A ditambah dengan B dikali dengan T.
A-nya itu apa, Bu? A itu adalah misal A itu adalah panjang dari bagian atas jarak antara 4 ke 10 yang bernilai 6. Kemudian yang B itu adalah jarak dari 0 menuju ke 14 yang bernilai 14 jaraknya besarnya ya nak ya. Kemudian T itu adalah tinggi dari trapesium. Tinggi trapesium kita lihat yang tegak lurus, yaitu yang ditunjukkan oleh kecepatan dari benda yang sebesar 20 meter per second. Kemudian langsung kita masukkan nominalnya. Jarak S sama dengan 1/2 6 ditambah dengan 14 dikalikan dengan 20. Jadi S sama dengan setengah ditambahkan 6 ditambah dengan 14 sama dengan 20 dikalikan dengan 20. Nah, coret saja tinggal 2 dibagi dengan 20 itu sama dengan 10. Kalikan 10 dikalikan dengan 20 sama dengan 200 meter. Nah, setelah kita membahas mengenai gerak lurus, selanjutnya kita akan membahas mengenai percobaan gerak lurus dengan menggunakan ticker timer. Nah, seperti biasa, seharusnya kita melakukan percobaan dengan menggunakan ticker timer. Namun, pembelajaran kali ini kita hanya akan membaca hasil percobaan pada ticker timer. Yang sering kali hasil percobaan pada ticker timer ini sering kali muncul di soal ujian nasional, soal latihan, di soal buku, itu selalu muncul di ujian nasional. Tidak pernah absen soal untuk pada percobaan pada ticker timer. Nah, Ibu ada rumus cepat untuk mengingat bagaimana percobaan titik-titik pada ticker timer, di mana rumusnya itu resep lara, di mana renggang yaitu adalah dipercepat. Yang awalnya renggang, maka dia itu adalah GLBB dipercepat. Kemudian lara itu lambat rapat, yang dimana permulaannya itu rapat-rapat, maka itu adalah GLBB diperlambat. Arah membaca titik tinta pada ticker timer itu searah dengan arah gayanya. Nah, bisa dilihat dari penjelasan Ibu tadi, bisa dilihat ketika GLBB diperlambat, yang awalnya titik-titiknya itu rapat-rapat, kemudian semakin dia diperlambat, maka maka jaraknya itu akan semakin jauh pada titik-titiknya. Kemudian untuk GLBB diperlambat, ketika kecepatannya cepat, maka jarak pada titik-titiknya dipercepat itu renggang. Kemudian semakin cepat jarak tempuhnya, maka akan semakin rapat dari titik-titik pada ticker timer. Nah, selain membaca pada percobaan pada ticker timer, ada cara membaca tetesan oli. Bisa anak-anak lihat pada tabel. Nah, ini kan telah kita bahas nih, GLBB diperlambat sama GLBB dipercepat. Bagaimana, Bu, grafik atau ticker timer titik-titiknya untuk pada GLB? Ingat, GLB tadi kan kecepatannya konstan, maka titik-titiknya juga konstan, tidak mengalami perubahan jarak. Jadi titik-titiknya itu akan jaraknya sama dari awal sampai akhir. Kemudian setelah kita membahas nih, tadi seperti janji Ibu, setelah kita membahas mengenai gerak, yaitu jarak perpindahan, kelajuan, kecepatan, percepatan hingga gerak lurus, maka pada akhir pembelajaran kita akan melakukan latihan. Silakan lakukan latihan dengan mengklik link yang ada pada channel YouTube Ibu, atau bisa anak-anak lihat pada latihan di slide ini, di mana latihan pertama yaitu sebuah mobil bergerak dari A ke B sejauh 800 meter dalam waktu 30 detik, dan jika kemudian mobil mundur sejauh 200 meter hingga berhenti di C dalam waktu 20 detik.
Besar kelajuan dan kecepatan gerak mobil tersebut adalah. Ini mencangkup materi kelajuan dan kecepatan benda. Kemudian yang kedua, sebuah mobil yang awalnya melaju dengan kecepatan 36 km per jam menambah kecepatannya menjadi 90 km per jam dalam waktu 5 second. Besar percepatan mobil tersebut adalah ini dalam materi percepatan. Yang ditanya percepatan dari mobil. Yang ketiga, sebuah benda bergerak sesuai dengan grafik berikut. Bisa dilihat dari grafiknya ya, Nak ya. Jarak yang ditempuh benda tersebut setelah bergerak selama 8 second adalah. Ini mencangkup materi apa tadi, Nak? Materi gerak lurus. GLBB. Oke. Setelah soal 1, 2, 3, maka lanjut ke soal 4 dan 5. Di soal nomor 4, di dalam fisika, benda dikatakan bergerak jika anak-anak jawab, nanti di dalam fisika benda tadi syarat terjadinya benda bergerak. Apa saja? Tuliskan. Kemudian yang soal nomor 5, berikut beberapa kejadian dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, bola menggelinding ke bawah dalam bidang miring. Yang kedua, seseorang bersepeda menuruni bukit tanpa dikayu. Yang ketiga, bola kasti dilempar vertikal ke atas sampai mencapai titik tertingginya. Yang keempat, bola pingpong menggelinding di atas pasir. Nah, dari keempat peristiwa ini, Nak, di manakah peristiwa tersebut yang merupakan contoh GLBB dipercepat? Maka ditunjukkan oleh nomor berapa atau ditunjukkan oleh A atau B atau C atau D. Maka latihannya evaluasi silakan dijawab. Dan dikerjakan latihannya ya, Nak ya, sebagai evaluasi sehingga anak-anak jauh lebih paham mengenai materi gerak pada benda ini. Nah, pada akhir pembelajaran, maka Ibu ucapkan terima kasih sebelumnya untuk telah menonton channel YouTube Ibu. Nah, untuk menambah wawasan nantinya atau menambah kemajuan dari channel YouTube Ibu, silakan anak-anak like, komen, dan subscribe di channel YouTube Ibu. Nah, silakan komen kelas dan namanya untuk proses pembelajaran kita pada hari ini. Ibu rasa cukup pertemuan kita pada kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.